Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Ustadz harapkan kalian pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan bagi kerabat kalian yang masih sakit hari ini semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan selalu Ustadz ingatkan jangan lupa jaga kesehatan. Kondisinya sekarang sangat dingin ya setiap pagi. Jadi kalau tidur nggak usah pakai kipas, tapi pakai selimut ya, biar nggak masuk angin. Baik, kita masuk ke materi IPA yang pada pagi hari ini akan Ustadz review kembali. Kalau kemarin kan sudah Ustadz jelaskan ya, di 2 minggu yang lalu Ustadz sudah jelaskan tentang rangka, apa itu rangka, lalu bagian-bagiannya mana saja, itu sudah Ustadz jelaskan. Nah kali ini akan Ustadz berikan gambarnya ya. Gambarnya itu seperti apa sih sebetulnya untuk rangka-rangka, terus sendi, lalu otot itu seperti apa. Baik, kita mulai. Kemarin sudah saya jelaskan rangka itu mutlak ada di seluruh makhluk hidup ya. Maksudnya makhluk hidupnya hewan dan manusia. Khususnya pada manusia, rangka itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh pada tubuh manusia. Yang kedua, menegakkan tubuhnya manusia biar manusia nggak seperti gombal ya. Terus yang ketiga itu melindungi organ-organ penting di dalam tubuh manusia. Yang keempat itu untuk tempat melekatnya otot dan syaraf yang ada dalam manusia. Baik. Kemarin sudah Ustaz jelaskan tentang otot. Otot sudah belum ya? Kalau belum berarti otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot lurik. Ini ya, otot lurik ini. Bentuknya seperti ini otot lurik. Otot lurik itu otot yang tidak sadar kerjanya. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol kerjanya. Dia bergerak sendiri meskipun kita tidur, kita nggak sadarkan diri, ya pingsan, itu nggak bisa ngontrol, tetap dia akan bekerja. Jadi dia nggak bisa dikontrol melalui otak. Beda kalau misalkan kita mau ngambil sesuatu pakai tangan ya, itu kan kita memikirkan dulu, ya kita memikirkan dulu, kita ambil nih gelasnya misalkan. Nah itu kan dipikirkan melalui otak, kinerja otak. Jadi kalau otot lurik ini di bawah sadar, jadi kita nggak bisa ngontrol ya. Terus yang kedua ada otot polos. Nah kalau otot polos itu juga di bawah sadar kita. Tadi yang otot lurik otot sadar, kalau otot polos otot yang kita nggak bisa ngontrol. Contohnya kalau otot lurik tadi ya berarti contohnya di tangan, di kaki, di punggung yang kita bisa menggerakkan. Maaf tadi salah ya. Terus kalau untuk otot polos disebut polos tuh karena memang bentuknya polos nih, ya seperti ini bentuknya. Jadi tidak ada seperti otot lurik ya. Nah kalau otot lurik kan seperti ini, ada garis-garisnya ini. Kalau otot polos tidak ada. Jadi bentuknya seperti seperti pipa-pipa saja tanpa ada pembagi-pembaginya seperti yang ada di sini. Baik, kalau otot polos tadi bekerja sadar, kalau otot lurik bekerja secara sadar, kalau otot polos bekerja tanpa sadar. Kalau otot polos bekerja tanpa sadar itu berarti tanpa bisa kita atur melalui otak. Contohnya apa? Contohnya seperti otot yang ada di bagian perut kita yang menggerakkan makanan-makanan ke arah anus misalkan. Kita nggak bisa ngontrol, tapi dia tetap jalan, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngontrol, tapi dia tetap jalan. Nih, ya. Dan otot polos ini lebih kuat dibandingkan otot lurik, ya. Sebentar. Nah, otot lurik ini meskipun dia bisa sadar kita kerjanya, tapi ketika dia dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang lama, dia akan capek, nggak bisa tahan lama. Tapi kalau otot polos, meskipun otot polos itu tidak
secara sadar kerjanya, tapi dia bisa bekerja terus-menerus dan tidak gampang lelah. Ya, baik. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung itu adalah otot yang berada di jantung, khusus ada di jantung. Kenampakannya mirip dengan otot lurik, ya. Nah, hampir mirip ya. Tapi bedanya di sini otot jantung itu tidak bisa dikontrol melalui otak. Nah, ada di antara kalian yang bisa kontrol kerja jantung? Bisa menghentikan kerjanya? Nggak ada ya. Jadi jantung itu meskipun kita tidur, dia tetap berdetak. Bayangkan kalau otot jantung itu dikontrol sama otak. Gimana? Ya pastinya kalau kita tidur, kita lupa mendetakkan jantung kita, ya mati ya. Jadi otot jantung itu bentuknya mirip dengan otot lurik, tapi dia tidak bisa dikendalikan. Coba lihat di sini ya. Tidak bisa dikendalikan. Jadi tidak bisa dikendalikan, namun dia bekerjanya tanpa lelah meskipun bentuknya sama dengan otot lurik. Jelas? Baik. Kita lanjutkan. Kemarin sudah saya jelaskan juga tentang sendi. Kalau sendi itu kan gandengannya. Jadi antara tulang dengan tulang yang lain itu saling berhubungan. Nah, hubungannya itu namanya sendi ya. Dan sendi itu ada 6. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, sendi engsel, ya, sendi geser sama sendi kondiloid. Tapi yang sendi kondiloid tidak perlu dipelajari, hanya 5 aja. Yang pertama ada sendi putar nih. Sendi putar ini bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti apa ini ya? Seperti ada tabung yang ada rumahnya. Dan ini bisa bergerak ke seluruh arah. Tapi tidak 360 derajat ya, tapi berputar. Lingkaran, dalam bentuk lingkaran. Kalau sendi pelana bentuknya seperti ini, ya, sambungan tulangnya. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakangnya sedikit saja. Lalu sendi peluru. Nah, kalau sendi peluru ini seperti sambungan yang ada di lengan kalian ya. Tulang lengan dan tulang belikat kalian. Ini sambungannya seperti bola. Jadi dia bisa bergerak 360 derajat. Lalu ada sendi engsel yang hanya bisa bergerak satu arah saja tapi tidak bisa bergerak sampai mentok. Jadi tidak bisa full geraknya. Contohnya ada di lengan dan tulang hasta ya. Jadi itu nggak bisa kamu puter hasta kamu sampai menyentuh punggung kamu, nggak bisa. Jadi dia terbatas gerakannya, ini hanya 135 derajat saja. Yang terakhir ada sendi geser atau sendi peluncur yang hanya bisa bergerak sedikit saja, tapi kita nggak bisa perhatikan pergerakannya nih. Nah seperti ini. Jadi dia hanya bisa bergeser ke kanan, kiri, ke belakang, ke depan, tapi dalam gerak yang sangat minim. Dan yang terakhir adalah sendi kondiloid yang ada di antara tulang telapak tangan dan tulang hasta. Tapi ini tidak perlu dipelajari ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi tentang kelainan penyakit pada organ gerak manusia. Jadi organ gerak manusia itu ibaratkan sebuah part sepeda motor ya. Semua partnya dipakai kerja, mulai dari kepala sampai kaki. Kalau kita tidur sekalipun, bahkan organ-organ gerak yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja. Ya, seperti otot jantung tadi juga bekerja. Terus otot perut juga bekerja. Jadi ketika kita nggak sadarkan diri sekalipun, organ geraknya itu tetap berjalan. Cuman ketika kita tidur tuh lebih minim. Tapi kadang-kadang kalau aktivitas sehari-hari kita, ya, kita berolahraga, kita beraktivitas seperti kerja, ya, itu juga melibatkan organ gerak kita. Jadi kemungkinan ada kelainan juga ketika kita beraktivitas. Maka dari itu kelainan dan penyakit itu dibagi menjadi 2. Yang pertama karena aktivitas manusia, jadi kita aktivitas sehari-hari itu bisa menyebabkan kelainan atau penyakit. Yang kedua karena bawaan lahir. Jadi ketika kita lahir, misalkan ada yang kakinya itu nggak sempurna, itu juga ada. Atau misalkan bagian punggungnya terlalu bongkok ke depan,
itu juga ada. Jadi tidak semua orang itu yang punya organ gerak sempurna, tapi ada yang tidak sempurna ya. Nah, nanti di sini akan Ustaz bahas tentang yang kira-kira penyakit atau kelainan pada organ gerak manusia yang disebabkan oleh aktivitas manusia dulu ya. Yang pertama ada fraktur. Fraktur itu apa sih? Fraktur itu patah tulang. Tapi patah tulangnya ini bisa bermacam-macam ya. Kalau kalian mudengnya patah tulang itu seperti kalian mematahkan ranting ya. Kalian patahkan rantingnya terus jadi 2, itu namanya patah tulang. Tidak. Patah tulang itu dibagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada yang seperti ini retak ya. Nah, namanya traverse, ini retak. Retak saja tapi masih gandeng. Terus yang kedua ada linear. Linear itu berarti patahnya mulai dari, kalau ini kan horizontal ya, kalau ini vertikal ke atas. Jadi retak tulangnya terbagi menjadi 2. Terus yang selanjutnya ada oblik, patahnya miring ya. Terus ada oblik displace, pecah. Jadi dia itu patah, benar-benar patah, jadi nggak nyambung lagi, lepas. Terus ada yang keputer, ini dari patahnya seperti ini ya, patahnya ke samping seperti ini tapi terus terputer kakinya misalkan keputer. Terus ada retak saja, retak biasa sedikit. Terus ada hancur. Nah, hancur ini berarti tulangnya ini remuk, bagian yang patah ini remuk. Jadi ada berapa ini? 4, ada 7 ya. Nah, macam-macam patah tulang. Nah, patah tulang ini bisa disebabkan karena tekanan atau benturan yang sangat keras. Ya, jadi tulang itu jangan dibayangkan tulang itu keras. Ya, keras sekali. Tapi kalau kena benturan yang keras juga bisa patah. Baik, yang selanjutnya osteoporosis. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Jadi kalau kalian tulangnya itu normalnya seperti ini, nah ini yang normal yang sebelah kiri ya, itu padat, seluruh bagian tulangnya ini terisi oleh kalsium ya. Tapi bagian yang orang yang menderita osteoporosis ini tulangnya kropos ya, jadi bagian-bagian ini nggak padat. Nah, jadi kopong-kopong gitu, banyak lubangnya atau nggak tebel-tebel. Bagian jaring-jaringnya ini nggak tebal. Kalau yang kanan ini kan tebal ya. Nah, yang kiri tebal, yang kanan tuh rongga-rongganya banyak sekali. Nah, ini karena apa? Karena tubuh tidak mampu menyerap kalsium. Kenapa kok tidak mampu menyerap kalsium? Karena asupan vitamin D dalam tubuh itu berkurang. Jadi kalau kalian vitamin D-nya berkurang, sebanyak apapun kalian minum susu, ini makan keju, jadi kalsiumnya nggak bisa masuk ke tulang ya. Jadi juga perlu mengkonsumsi vitamin D. Biasanya kalau rajin minum susu juga rajin berolahraga, rajin berjemur ya, sehingga vitamin D-nya tercukupi. Sehingga kalau tercukupi tulangnya bisa padat seperti ini, seperti yang bagian kiri ini, nggak seperti yang kanan. Nah, apa yang terjadi ketika tulang ini seperti yang kanan? Nah, bayangkan kalau tulangnya seperti kanan akan mudah patah atau retak ya, mudah patah atau retak. Baik, tadi ada fissure itu sama dengan patah tulang. Terus ada penyakit atau kelainan yang namanya lordosis, kifosis dan skoliosis. Nah, lordosis, kifosis dan skoliosis ini kalau kalian lihat ya di tubuh di gambar ini ya, di tubuh teman kalian atau tubuh kalian, coba dilihat bentuk kalian yang mana tulang belakangnya. Jadi ini adalah kelainan tulang belakang. Ya, bagi yang normal itu gambar yang sebelah kiri 2 ini, 1, 2 bentuknya normal. Ya, kalau kifosis, ini kelainan kifosis itu berarti kalian terlalu bungkuk. Ya, kifosis itu gambar yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini kifosis, yang tengah ini
itu berarti kalian terlalu bungkuk. Kalau lordosis berarti kelainan tulang belakang ketika kalian terlalu tegap, berarti tulang belakangnya terlalu mendongak ke belakang. Jadi yang rusak ini yang bagian tengah atas. Kalau kifosis yang bagian tengah bawah. Terus kalau skoliosis tulangnya bentuknya seperti huruf S. Kalau dari samping. Kalau normal ini ya dilihat bagian kiri. Kalau normal ini kan lurus ya. Kalau kalau skoliosis itu bentuknya belok begini. Jadi ini sudah parah sekali. Nah, kalau normal bentuknya lurus, kalau skoliosis bentuknya berbentuk S. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau kifosis itu bisa disebabkan karena cara duduk kalian. Cara duduknya terlalu bungkuk misalkan. Kalau kursi itu kan ada sandarannya, berarti harusnya tulang belakang itu, punggung kalian itu disandarkan ke kursi, bukannya kalian justru bungkuk ke depan. Nah, kalau lama-lama seperti itu bisa menyebabkan kifosis. Yang kedua, lordosis. Lordosis ini biasanya disebabkan karena kalian membawa beban yang terlalu berat. Ada kan orang yang membawa beban terlalu berat, lalu dia itu terlalu menegakkan badannya sehingga tertarik bagian tengah atasnya, sehingga bisa mengalami lordosis. Tapi membawa beban itu juga bisa menyebabkan kifosis kalau dia terlalu membungkuk ke depan. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis ini biasanya terjadi pada orang-orang yang suka nulis miring. Tulisannya miring itu terus akhirnya dia kebanyakan membengkokkan tulang belakangnya, membengkokkan punggungnya, ngikuti arah tulisannya, akhirnya bisa miring seperti ini, seperti bentuknya seperti huruf S yang bagian paling kanan ya. Lihat. Ya. Tapi juga ada yang penderita skoliosis itu yang dia itu karena bawaan lahir. Jadi kalau dia lahir dia sudah ada bentuk punggung yang seperti ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terbatas dalam aktivitas sehari-hari. Kesulitan mau pakai baju, kesakitan ya karena tulang belakangnya bentuknya seperti S dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah artritis. Artritis itu kerusakan tulang rawan pada sendi. Jadi artritis itu nanti yang rusak sendinya. Karena apa? Karena adanya asam urat. Asam urat itu asam yang ada di dalam sendi, persendian, sehingga rasanya itu sakit semua ya. Sulit digerakkan akhirnya. Terus yang selanjutnya adalah rickettsia. Rickettsia itu tadi yang kekurangan vitamin D ya. Jadi kalau kalian kekurangan vitamin D itu bisa menyebabkan rickettsia, dan rickettsia akan menyambung ke osteoporosis ya. Sehingga tulang nggak bisa keras karena vitamin D-nya kurang. Baik. Terus selanjutnya kita akan bahas terus gimana sih caranya memelihara kesehatan organ gerak kita ya. Jadi memelihara kesehatan organ gerak kita itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memelihara kesehatan organ gerak kita sehari-hari itu butuh bergerak. Terus tiba-tiba kaki kita sakit, bisa nggak gerak? Nggak bisa ya. Kita butuh makan. Tangannya tiba-tiba sakit karena nggak pernah dirawat, misalnya nggak pernah dijaga kesehatannya, gimana? Ya nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya orang akan terbatas kerjanya, aktivitasnya akan terbatas. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkonsumsi vitamin D dan kalsium yang cukup. Kalsium itu bisa diperoleh dari produk-produk olahan susu. Bisa susu itu sendiri. Susu, keju, yogurt ya. Itu bahan-bahan produk olahan susu yang banyak mengandung kalsium. Nah tapi Ustaz tadi sudah jelaskan kalau kita konsumsi kalsium itu harus diimbangi dengan vitamin D. Kenapa? Karena kalsium tidak bisa diserap tubuh ketika tidak ada vitamin D. Maka harus mengonsumsi vitamin D juga. Nah vitamin D dari mana kalau vitamin D? Vitamin D itu bisa diperoleh dengan kalian berjemur. Berjemur di sinar matahari mulai dari jam 8 sampai jam 11, mulai dari jam 8 sampai jam 11, atau kalian bisa konsumsi vitamin D dalam bentuk
yang sintetis ya, yang buatan. Kalian bisa beli di apotek untuk vitamin D-nya. Jadi harus cukup ya. Terus yang kedua, harus rutin berolahraga. Olahraga ini rutin biar apa sih? Apa enggak tambah capek sih? Enggak. Ketika kalian rutin berolahraga, maka otot-otot kalian yang ada dalam tubuh kalian ya, terus sendi-sendi yang ada dalam tubuh kalian itu bergerak. Sehingga kalau dia sering bergerak, maka kelenturan otot, sendi itu bisa terjaga. Sehingga nggak kaku tubuhnya. Maka kalau nggak kaku juga tubuhnya juga fit juga ya, nggak sakit. Terus tidak merokok ya. Merokok kenapa kok bisa menyebabkan organ gerak kita terganggu. Jadi di dalam rokok itu terkandung banyak sekali zat-zat racun. Mulai dari lem, terus ada nikotin, ada tar. Nah, semua zat-zat racun tersebut ketika dihirup oleh seseorang, oleh manusia, masuk ke paru-parunya, maka akan masuk ke darah. Ketika sudah masuk ke darah gimana? Yang terjadi apa? Syaraf-syaraf yang ada di seluruh bagian tubuh akan melemah. Melemah itu gimana ya? Makin gak kuat. Misalkan kalian jalan jauh akhirnya gak kuat. Coba suruh orang yang merokok untuk berlari di lapangan 5 kali aja. Kuat gak? Pasti gak kuat. Ya. Karena apa? Karena paru-parunya itu sudah lemah. Syaraf-syaraf tubuhnya itu sudah lemah. Dibandingkan orang yang gak merokok, ya, syaraf tubuhnya lebih kuat. Ya, jadi merokok itu bisa menyebabkan penurunan fungsi organ gerak. Jadi jangan sampai merokok. Dan merokok itu bukan hanya kita yang merokok, bukan. Misalkan ada orang yang merokok di samping kita ikut menghirup asapnya, itu juga namanya merokok. Jadi perokok itu dibagi menjadi 2. Ada perokok aktif, ada perokok pasif. Kalau perokok aktif itu berarti orangnya sendiri yang merokok. Tapi kalau perokok pasif berarti kita nggak ikut merokok, tapi ikut menghirup asap rokok itu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang merokok, minggir. Jangan sampai di dekatnya. Ketika kita di dekatnya, kita sama aja dengan merokok meskipun tidak merokok. Jadi itu diperhatikan ya. Terus tidur dan duduk pada posisi yang baik dan benar. Kalau kita tidur itu harusnya telentang, enggak tengkurap ya. Terus kalau sunnahnya Rasul berarti kita miring ke kanan ya, sehingga bagian bagian jantung kita ada di sebelah atas ya. Itu seperti sunnah Rasul. Jadi kalau secara kesehatan kita tidurnya harus terlentang lurus, tangannya ada di samping sehingga tulang belakang kita bisa lurus, bisa rileks. Atau kalau misalkan seperti sunnahnya Rasul juga sangat baik, kita tidur menghadap ke bagian kanan ya, sehingga organ-organ gerak kita tetap terjaga. Yang terakhir, tidak melakukan aktivitas yang ekstrim atau membebani organ gerak. Maksudnya apa? Misal kalian main bola seharian dari pagi sampai malam misalkan, itu namanya juga aktivitas ekstrim ya, atau aktivitas yang membebani organ gerak, sehingga apa? Tulangnya malah sakit, nggak malah sehat ya. Olahraga itu kalau terlalu berlebihan, misalkan ada orang yang angkat beban, nge-gym ya, fitness, angkat beban misalkan ototnya itu mampunya hanya ngangkat 30 kilo, tapi dia ngangkat yang 100 kilo ya, robek ototnya ya. Jadi nggak boleh. Jangan melakukan aktivitas ekstrim atau yang membebani. Contoh lagi, membawa buku. Misalkan kalian berangkat ke madrasah ini, sebenarnya pelajarannya sehari itu hanya 3. Kamu bawa semuanya bukunya dalam 1 minggu. Itu juga membebani anggota gerak kalian, sehingga tulang punggung kalian akan sakit ya. Jadi itu dipertimbangkan lagi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas berat. Kalau nggak bisa dibawa sendiri berarti pakai alat. Misalkan mau bawa beras, suruh ibunya bawa beras. Oh nggak bisa bawa beras berat, ya pakai gelindingan misalkan, atau pakai tas yang lebih ringan. Atau misalkan suruh bawa benda-benda berat, kalau di rumah ada arko ya pakai arko ya.
Jadi ada benda-benda yang bisa meringankan beban kerja kita sehingga tidak langsung membebani organ gerak kita. Baik, sampai situ. Nanti dicatat di buku tulis IPA ya materinya. Nanti akan Ustaz upload setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.